tanda-tanda seorang hamba itu mendapatkan taufik selalu dalam bimbingan Allah. Dengan orang-orang, tanda-tanda orang yang sudah dilepaskan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, alladzi laysa kamithlihi syai'un wa huwa samiul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian, dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih tentang hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Pada subuh ini kita akan membacakan hikmah yang ke-64. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, min jahlil murid ayyusi al-adab fatuakharu al-uqubah anhu fayaqulu لو كان هذا سوء أدب لقطع الإمداد وأوجب البعاد فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر ولو لم يكن إلا منع المزيد وقد تقام مقام البعد وأنت لا تدري ولو لم يكن إلا ayyukhalliyaka wa ma turid. Di antara bentuk kebodohan sang murid adalah bahwa ketika ia berburu adab dengan Allah, melakukan maksiat kepada Allah, fatuakharul uqubatu anhu, kemudian hukuman terhadap adab yang buruk tersebut atau terhadap maksiat tadi tidak langsung dia dapatkan atau ditakhirkan oleh Allah darinya. Fayaqulu, murid itu berkata, "Lau kana hadza su'u adab laqata'al imdad wa aujabal bi'ad." Seandainya ini adalah benar-benar maksiat yang mendatangkan azab, sungguh akan diputuskan oleh Allah karunia-Nya dan akan dijauhkan oleh Allah daripadanya. Faqad yaqta'ul madad anhu min haitsu la yash'ur. Padahal sungguh terkadang Allah memutuskan karunia-Nya daripada murid tadi min haitsu la yash'ur, dalam keadaan dia tidak sadar. Walau lam yakun illa man'ul mazid, meskipun pemutusan tersebut atau hukuman tersebut tidak adalah kecuali dalam bentuk tidak ditambahnya nikmat. Wa qad tuqamu maqamul bu'di, dan sungguh dan terkadang engkau, ya, wahai murid, ditempatkan oleh Allah pada tempat yang jauh dari Allah. Wa anta la tadri, sedangkan engkau tidak mengetahui itu. Walau lam yakun illa
ayyukhalliyaka wa ma turid, meskipun caranya itu hanya dengan cara Allah melepaskanmu, membiarkanmu terhadap keinginan syahwatmu. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hikmah ini berkaitan dengan hikmah sebelumnya tentang istidraj. Walaupun hikmah yang ini lebih kepada memang sang murid. Di sang murid di sini orang-orang yang memang sungguh-sungguh ingin dekat dengan Allah, orang-orang yang sungguh-sungguh berusaha untuk sampai kepada Allah. Cuman namanya kita manusia, sesaleh apapun, setaat apapun, tidak lepas daripada godaan syaitan. Itu sudah ketetapan Allah bahwa kita semua akan mendapatkan bisikan syaitan. Bagaimanapun keadaan kita, sesaleh apapun, sebaik apapun. Nah, terkadang sang murid itu dia merasakan ketika dia berbuat maksiat kepada Allah atau adabnya jelek dengan Allah, setelah dia berbuat maksiat, kemudian dia merasakan bahwa tidak ada hukuman sama sekali dari Allah. Hari ini dia berbuat maksiat, dia tunggu, dia lihat sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan dan seterusnya. Dia merasakan sepertinya tidak ada balasan terhadap maksiat yang pernah dia lakukan. Kemudian membuat dia merasa diri baik, merasa diri tidak masalah dengan maksiat tadi, merasa diri tidak masalah dengan adabnya yang jelek tadi dengan Allah. Dia merasa aman-aman saja. Kenapa dia merasa aman-aman saja? Karena hukuman terhadap maksiat yang dia lakukan tidak kunjung dia rasakan. Bahkan mohon maaf, pada taraf tertentu sampai ada orang berpikir bahwa maksiat itu baik bagi dia. Nah, ini ada orang seperti ini. Ya, ketika dia melihat bahwa dia telah melakukan maksiat tapi tidak ada balasan dari Allah, sampai dia pada taraf menganggap bahwa mungkin sengaja Allah atur saya berbuat maksiat agar saya juga berbuat maksiat lah, tidak seperti malaikat. Ada yang seperti itu, berhusnudzon kepada dirinya terhadap maksiat. Itu ada terjadi pada level tertentu daripada orang-orang saleh. Padahal di sini ingin dijelaskan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, kalau dia tidak merasa menyesal, tidak merasa takut kepada Allah, kemudian tidak langsung bertaubat kepada Allah, tetap ada resiko. Baik disadari maupun dalam keadaan tidak disadari oleh seorang pelaku maksiat. Apakah dia sebelumnya saleh atau dia sebelumnya memang tidak saleh, setiap maksiat tetap ada resiko. Nah, ini poin pertama. Jadi sekali lagi, setiap maksiat tetap ada balasan, harus dibayar. Kalau si pelaku maksiat itu tidak cepat-cepat merasa sadar diri, merasa takut kepada Allah, merasa menyesal, kemudian bertaubat, tetap ada balasan. Jadi jangan merasa aman. Ya. Jadi kalau sampai dia mengatakan, ya, "Lau kana hadza su'u adab", seandainya maksiat yang saya lakukan benar-benar mendatangkan amarah Allah atau hukuman dari Allah, seharusnya nikmat yang Allah berikan kepada saya ya jangan diberikan lagi, tapi buktinya Allah selalu berikan kepada saya.
Seharusnya kalau ini maksiat betul-betul membuat Allah marah, seharusnya saya semakin jauh dengan Allah. Tapi pada faktanya ya saya tetap beribadah, maksiat tetap jalan. Hati-hati kalau ada pikiran seperti itu. Ya. Nah, maka kemudian Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan setiap maksiat yang tidak langsung dihadapkan dengan taubat, penyesalan, tetap ada konsekuensi. Siapapun pelakunya. Ya. Bagaimana konsekuensinya? Dijelaskan di sini oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, faqad yaqta'ul madad anhu min haitsu la yash'ur. Pasti akan ada yang terputus dari Allah dengan si pelaku maksiat tadi. Pasti ada yang terputus. Min haitsu la yash'ur, meskipun dalam kondisi si pelaku tadi tidak sadar dia, tapi yang terputus tetap ada. Tidak akan sama lagi. Tidak akan sama. Ada hal yang tidak akan sama. Walaupun terkadang si pelaku itu tidak sadar. Walaupun dia orang saleh sebelumnya. Kalau dia tidak langsung bertaubat, dia merasa nyaman, dia merasa terlalu berbaik sangka kepada dirinya, dengan maksiat itu tetap akan ada yang terputus. Walau lam yakun illa man'ul mazid, meskipun bentuknya Allah setidaknya tidak menambah lagi bagi dia. Jadi apa yang sudah Allah berikan, Allah hentikan di situ, tidak ada tambahan lagi. Jadi dia ya seperti itu aja, karunia dunia seperti itu aja, tidak ada penambahan. Ketaatannya kepada Allah juga seperti itu aja, tidak ada penambahan. Ya, dia taat, tapi kalau ditanya sama orang, bagaimana rasanya taat? Apakah ada manis, ada lezat? Dia tidak tahu. Hambar, tidak dikasih sama Allah. Ya, makanya ketika ada orang bertanya kepada seorang wali Allah, wahai Syekh, sudah puluhan tahun saya beribadah, tapi saya belum mendapatkan lezatnya ibadah itu, manisnya ibadah, nikmatnya ibadah. Orang lain beribadah, saya beribadah, tapi apa rasanya saya tidak tahu. Kata sang Syekh, sepertinya ada dosa yang kamu anggap, yang kamu maafkan untuk dirimu sendiri. Kalau kamu tidak melepaskan dosa itu, maka selama itulah Allah tidak akan memberikan nikmat ibadah itu, tidak ditambah oleh Allah. Itu bagian, salah satu bentuk hukuman Allah kepada orang yang mencoba merasa biasa dengan dosa. Mungkin karena menganggap dirinya sudah terlalu soleh, jadi kalau ada dosa-dosa ya biasalah, figogo. Orang lain berat loh. Paling kurang itu. Jadi illa man'ul mazid, tidak diberikan lebih oleh Allah. Wa qad tuqamu maqamal bu'di wa anta la tadri. Dan di antara bentuk hukuman Allah terhadap orang yang meremehkan, menganggap biasa dosa, menganggap tidak ada hukuman, Allah memposisikan dia pada posisi jauh dari Allah dalam kondisi dia tidak tahu. Padahal Allah sudah memposisikan dia jauh dari Allah. Bagaimana cara Allah memposisikan dia jauh dari Allah? Walau lam yakun illa ayyukhalliyaka wa ma turid. Walaupun dengan caranya Allah membiarkanmu untuk terus mengikuti setiap keinginanmu atau setiap syahwatmu. Itu bagian daripada hukuman Allah. Ketika kita berbuat maksiat, tidak ada terasa apa-apa, tidak ada beban, tidak ada minggu depan buat lagi, aman-aman aja.
Dan ketika kita mau berbuat maksiat, mudah jalannya. Tadi ya, saking merasa diri saleh, waktu berbuat maksiat lancar-lancar saja, sampai dia merasakan mungkin Allah mempermudah karena saya orang saleh, maksiat pun mudah. Ya, ini hukuman Allah. Kita punya anak 2 orang atau punya murid 2 orang. Yang satu setiap apa yang kita arahkan, yang kita atur, dia ikuti terus. Yang satu lagi setiap kita arahkan, setiap kita atur, selalu dilawan. Yang satu kemudian terus kita arahkan karena dia mau ikut. Yang satu lagi karena dia sudah suka membangkang, suka melawan, akhirnya kita katakan kepada dia, ya udah suka-suka kamu. Ubo-ubo yang galak. Itu tanda baik atau tidak baik? Sebenarnya itulah hukuman paling menyakitkan. Ketika kita sudah dibiarkan dengan nafsu kita, dengan syahwat kita, saat kita ingin apapun langsung mudah kita dapatkan, saat kita ingin memenuhi syahwat apapun langsung dimudahkan jalannya oleh Allah, itu tanda hukuman dari Allah. Seandainya Allah cinta kepada kita, seandainya Allah betul-betul ingin kita dekat dengannya, justru ketika kita ingin berbuat maksiat, ditutup jalan itu oleh Allah. Tetapi sebaliknya, kalau ketika kita ingin berbuat maksiat, mudah jalannya, itu tanda bahaya. Bagi orang yang menggibah, mudah jalan dia menggibah. Geperumpak oleh Allah ngururung ahli gibah lain loh. Nak mangat pegahaba. Itu tanda bahaya. Tapi ketika kita ingin menggibah, susah untuk dapat orang kita ghibah, untuk berbicara dengan orang sama-sama ghibah, itu tanda Allah baik kita. Makanya para ulama menjelaskan tentang tanda-tanda seorang hamba itu mendapatkan taufik selalu dalam bimbingan Allah. Dengan orang-orang, tanda-tanda orang yang sudah dilepaskan oleh Allah. Di sini misalnya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ajma'al 'arifuna billah anna at-tawfiqa huwa alla yukillaka Allah ila nafsika wa anna al-khudlana huwa an yukhalliya bainaka wa baina nafsik. Sepakat para ahli ma'rifat bahwa sesungguhnya taufik, tanda kita mendapatkan taufik dari Allah, tanda Allah selalu membimbing kita, adalah alla yukillaka Allah ila nafsika. Allah tidak melepaskanmu, membiarkanmu dengan dirimu sendiri. Selalu dibimbing, selalu diarahkan, selalu dibawa kita kepada yang baik-baik, dihindarkan kita dari hal yang tidak baik. Itu tanda taufik. Kita tidak dilepas untuk diri kita sendiri. Seperti doa Rasulullah yang sering kita sampaikan di sini juga, Allahumma la tukilni ila nafsika tarfata'ain, ila nafsi tarfata'ain. Wahai Allah, jangan pernah engkau lepaskan diriku untuk diriku sendiri walaupun satu kedipan mata. Kalau Allah sudah melepaskan diri kita, tidak mau lagi diurus, maka na'udzubillah, orang seperti itu berada dalam ancaman kehancuran besar. Tidak mau lagi Allah urus, bahyuruh roy. Jadi tanda kita mendapatkan taufik, kita selalu diarahkan oleh Allah, tidak dilepaskan. Sebaliknya, wa annal khudlan, tanda seseorang dalam jurang kehancuran, wa huwa ayyukhalliya bainaka wa baina nafsik, ketika Allah melepaskan diri orang itu kepada dirinya, urus diri sendiri. Itu tanda kehancuran. Maka lebih spesifik, sebagian ulama kemudian menguraikan tanda-tanda seorang mendapatkan taufik dari Allah itu ada 3. Yang pertama, mudah bagi orang itu untuk melakukan kebaikan, padahal kadang-kadang dia tidak berniat melakukan kebaikan. Tidak ada rencana mau salat tahajud,
Entah bagaimana ceritanya, lagi di warung kopi, lagi di mana, jumpa kawan lama. Rupanya dia sering ikut tahajud program Masjid Raya misalnya. Dia ajak kita, malam besok ada tahajud di Masjid Raya. Kita makan sahur bersama. Kita nggak ada rencana tahajud. Itu tanda. Kita nggak pernah puasa Senin Kamis. Entah bagaimana ceritanya, Mbak Muwe, Mapi, merompak pengumuman buka puasa bersama Senin Kamis di Masjid Raya atau di masjid yang lain, Masjid Oman. Kemudian kita jumpa orang-orang yang sering ikut program itu, kita tertarik ikut, padahal nggak ada rencana puasa Senin Kamis. Itu tanda taufik dari Allah. Ya. Kita nggak ada rencana bersedekah, tapi tiba-tiba terbawa untuk bersedekah. Ada rencana. Ya. Jadi di antara tanda taufik, mudah kita mengerjakan amal soleh, dimudahkan oleh Allah, padahal kita nggak ada niat. Nah, itu tanda taufik. Di antara tanda taufik adalah ketika kita berusaha berbuat maksiat, tetapi sulit jalannya. Nah, itu tanda baik. Baik bengen tu. Ada orang itu, dia ingin berbuat maksiat. Betul-betul ingin berbuat maksiat, tetapi seperti terhalang. Ada saja susah jalan. Itu tanda baik. Maka kalau terjadi seperti itu, tersenyum dan bahagialah. Dari benga cik nak kena pebut hana ke tampil leho hana jelah dalam hana demeng lah. Maka tersenyumlah, bersyukurlah kepada Allah. Nah, itu boleh berbaik sangka kepada diri sendiri. Sepertinya Allah menyelamatkan saya. Itu tanda baik. Tidak ada rencana baik, tapi diarahkan oleh Allah berbuat baik. Ada rencana jahat, justru dihalangi oleh Allah. Nah, itu tanda taufik. Jadi anak enggak masalah. Seperti misalnya musim pilkada kemarin, ada orang udah dapat serangan fajar 2 amplop, 3 amplop. Kita sudah cari-cari, hana merempak-rempak. Dapat dah mata bawah pada ceh, hana merempak lah mata bawah amplop lah. Sampai pemilihan belum dapat. Senyumlah, tersenyumlah, bahagialah, bersyukur kepada Allah. Memang lunggu selamat ya Allah. Nah, itu tanda taufik. Tapi ada orang nggak cari dia, duduk-duduk aja. Bakar amplop apa. Begitulah tanda Allah berikan taufik. Jadi jangan terbawa dengan orang mengatakan, kiban pada boh amplop kamu rompak. Musaboh golong. Lemah dah lagu. Di antara bentuk Allah itu membimbing kita, sulit kita untuk jatuh dalam maksiat. Susah terhalangi jalan kita untuk berbuat maksiat kepada Allah. Ya. Seorang istri, seorang suami demikian juga. Istri sudah program di rumah, tengah bengihdak ke suaminya menyegowonya. Nya kuna ceramah lejengnya. Bengih dah. Begitu suami pula, kah hanam tu menceramah leh? Apa kejadian? Alhamdulillah, istri harus bersyukur kepada Allah. Jangan begitu marah-marah merepet ke suami 3 jam. Senanglah, cok rasa. Okay. Demikian juga sebaliknya suami ke istri. Pokoknya ketika kita ingin berbuat sesuatu tidak baik tapi terhalang, itu tanda kita mendapatkan taufik dari Allah. Tanda kita selalu dalam bimbingan Allah. Kemudian tanda-tanda di antara tanda-tanda orang yang mendapatkan taufik dari Allah, senantiasa terbuka baginya hajat untuk kemudian dia mudah menengadahkan tangan meminta kepada Allah. Dia orang yang di antara tanda orang diberikan taufik oleh Allah, ada saja dia butuh bantuan Allah. Ada saja butuh dia bantuan Allah. Sehingga membuat dia setiap mau berdoa, ada yang dia sampaikan kepada Allah. Setiap selesai sholat, ada yang harus dia sampaikan kepada Allah. Selalu ada. Jadi jangan merasa sedih ketika kita misalnya kurang ini, kurang itu, sengaja Allah buat.
Agar kita memang sudah target. Nyontek le semayang maghrib kena mendoanya. Entek le hinca kena mendoanya. Jadi kita sudah punya target untuk selalu meminta kepada Allah. Justru khawatirlah kalau Allah tidak buat kita kurang, sehingga kita merasa tidak butuh lagi meminta kepada Allah. Karena Rasulullah pernah mengatakan, tidaklah Allah menggerakkan seorang hamba untuk berdoa kepadanya karena memang Allah ingin memberikan kepada dia. Tapi ketika seorang hamba tidak tergerak untuk meminta kepada Allah, memang Allah tidak rencana berikan apa-apa untuk dia. Jadi tidak dikehendaki dia untuk berdoa. Nah, ternyata itu di antara makna taufik. Jadi antara makna taufik, kita selalu punya kebutuhan untuk kita minta kepada Allah, untuk kita berdoa kepada Allah. Nah, kemudian di antara sebaliknya, lawan daripada taufik atau khudlan, atau berada dalam posisi, sebenarnya kalau ada istilah lain ya dalam hadis itu mahrum namanya. Kalau tadi Allah pengen kita dekat dengannya, kalau yang mahrum ini Allah memang enggak suka lagi sama orang itu. Mahrum, arti secara literalnya sudah diharamkan untuk dekat dengan Allah. Nah, ini kan bahayanya, sudah dalam posisi parah ya. Apa tandanya? Sulit melakukan ibadah, padahal kadang-kadang sudah berusaha sungguh-sungguh. Nah, sudah ada rencana subuh Jumat ini, rencana mau ke Masjid Raya, sholat subuh Jumat, mau apa katanya ada sujud sujud tilawah, bacaannya enak, suasana subuhnya nikmat, mau ke Masjid Raya. Sudah ada rencana, 3 minggu rencana. Begitu hari Jumat subuhnya lewat, enggak sampai ke masjid. Hati-hati. Itu memang Allah sudah haramkan kita daripada menikmati ibadah. Sudah ada rencana mau kasih sedekah untuk anak yatim, 10 draw. Rencana bulan Mauludnya kena juk sedekahkan yatim 10 draw, tirara sekian. Karena itamang bulan Rajab ada merompak juga. Nah, hati-hati, itu tanda tidak baik. Sudah ada rencana buat baik ini dan buat baik itu, sudah ingin rencana buat amal ini, buat amal itu, dan sudah bersungguh-sungguh, tapi selalu terhalang. Nah, itu hati-hati. Ada masalah di belakang yang belum kita tuntaskan. Ada dosa yang kita belum bertaubat. Bereskan dulu dosa sebelumnya, baru kemudian Allah mudahkan apa yang kita mau laksanakan, kebaikan-baikan setelah itu. Jadi itu di antara makna, di antara tanda kita mendapatkan khuzlan. Allah marah kita. Ingin berbuat baik tapi susah terlaksananya. Nah, sebaliknya mudah terjerumus dalam maksiat padahal kita sudah menghindarinya. Nah, ada orang yang seperti itu. Dia enggak ada rencana tapi ciroh pupu tapi. Naureng rencana hana roh pupu. Naureng hana rencana ciroh pupu. Pokoknya dia itu dikelilingi oleh perbuatan-perbuatan haram. Seperti tadi contohnya misalnya, ada orang dia enggak ada rencana, tengah geduk-geduk. Kadro orang ya jo. Ini tanda tidak baik. Entah kenapa kita sudah berusaha jaga pandangan, tetapi ciknya na juju yang dia balik. Bandar depan masjid kada hujulanya pun. Pandangan-pandangan haram. Ada orang dia biasa-biasa saja, cik hantam dia bapaknya. Nah orang cik dia laju. Nah, itu patut kita curiga kepada diri kita sendiri itu. Apakah Allah sedang marah kepada kita? Kenapa begitu mudah kita berbuat maksiat? Kenapa begitu mudah maksiat itu ada di sekitar kita? Nah, itu kita patut hati-hati. Seharusnya kalau kita betul-betul taat kepada Allah, kalau kita betul-betul saleh kepada Allah, Allah membantu kita menjauhi kita daripada maksiat.
Tapi kalau kita semakin taat, kadang-kadang semakin solat, namun maksiat kadang-kadang semakin mudah jalan untuk kita lakukan, cek ada dosa apa yang belum kita bereskan dengan Allah, ada dosa apa yang kita belum bertaubat kepada Allah. Nah, kemudian sebagaimana tadi tanda taufik, tanda khuzlan juga adalah tertutupnya pintu hajat kita kepada Allah. Jadi kita nggak tahu kalau mau berdoa, nggak tahu mau minta apa. Nah, sehingga ujung-ujung dah laki, kagak baik dah laki. Ya, itu tanda tidak baik. Ya, ketika kita jarang berdoa kepada Allah, ketika kita jarang meminta kepada Allah, ketika kita merasa tidak ada yang kita butuhkan untuk kita angkat tangan meminta kepada Allah, maka kita dalam keadaan tidak baik. Nah, termasuk dalam keadaan tidak baik ketika kita tidak serius meminta kepada Allah. Nah, kan kalau kita bandingkan dengan Rasulullah kan berbeda. Rasulullah itu kalau berdoa hatta yura bayadu ibtaihi, beliau angkat tangan itu sampai nampak putih ketiaknya, tinggi-tinggi. Seharusnya kan kita berpikir, seharusnya Rasulullah yang tidak perlu minta lagi. Untuk apa Rasulullah minta? Dia kan sudah dijamin setiap doa dia kan pasti makbul, nggak ada yang ditolak. Tapi ketika perang Badar, Rasulullah itu di lembah Badar sebelum perang terjadi, beliau berdoa nangis-nangis sampai berjam-jam, sampai Abu Bakar harus datang ke Rasulullah menepuk bahu Rasulullah. Wahai Rasulullah, sudah cukup, pasti Allah mengabulkan permintaan. Ya. Begitu Rasulullah kalau meminta, betul-betul orang yang berharapkan dikabulkan. Tatruk dayo nampak ibadah pas-pasan, berjerak doa terus, taruh di tangan lagi, taruh di paha. Panjang bacuk kau bengih depannya orang berbeza sama dia. Jadi ketika kita meminta kepada Allah betul-betul ilhah dalam keadaan mengharapkan kepada Allah untuk dikabulkan, itu tanda taufik. Ketimbang ketika kita berdoa biasa saja, merasa tidak terlalu butuh, ini perlu kita pertanyakan terhadap hubungan kita dengan Allah. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, intinya ingin disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini di sini, hati-hati tertipu dengan diri sendiri. Jadi setiap maksiat, setiap adab yang tidak baik yang kita lakukan kepada Allah, kalau kita tidak segera bertaubat, merasa menyesal dan tidak menganggap itu hal besar dan berusaha untuk segera bertaubat dan berubah, setiap maksiat ada konsekuensinya, tetap ada balasan. Jadi jangan kita merasa enteng. Begitu nampak tidak ada balasan, kita merasa remeh, kita merasa biasa saja. Tidak, ada konsekuensi. Setiap dosa ada yang harus kita bayar, kecuali segera kita bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampunkannya dan menghapuskan dosa tersebut. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.